Ini Inspirasi Pagi akan membahas tentang 5 ide bisnis yang laku setiap hari yang bisa untung bersih minimal 400.000 dalam seharinya. Bahkan usaha nomor 2 bisa untung bersih 3 juta loh dalam seharinya. Menarik kan? Bisnis yang pertama adalah dengan usaha sewa gerobak. Nah ini menarik. Di era sekarang banyak orang yang bermimpi memulai bisnis tapi punya keterbatasan modal. Jadi modal itu menjadi penghalang utama gitu. Khususnya dalam bidang kuliner yang selalu diminati banyak calon pengusaha kecil yang ingin memulai tapi terkendala oleh biaya awal yang besar. Situasi ini mendorong munculnya solusi kreatif seperti penyewaan gerobak. Dengan biaya yang lebih terjangkau, sewa gerobak memungkinkan orang untuk memulai usaha makanan tanpa harus mengeluarkan investasi yang besar. Misalnya aja ini nih, yang melayani jasa sewa gerobak dengan biaya setoran hanya 10.000 saja itu seharinya. Terjangkau banget kan? Bagi orang yang baru mulai usaha, tentu sewa gerobak menjadi pilihan yang sangat rasional karena kalau bikin gerobak dari nol ya sangat berisiko. Bisnis juga belum tentu lancar, dengan menyewa gerobak bisa menekan budget di awal. Bahkan ada mahasiswa yang dengan bikin usaha persewaan gerobak angkringan bisa meraup penghasilan pasif 5 juta dalam sebulannya. Menarik banget kan? Dia adalah Rizky Hamazaki yang menyewakan gerobak angkringan beserta peralatannya secara lengkap. Angkringan ini merupakan jualan khas Jogja, Jawa Timuran. Tetapi sekarang sudah merambah ke Jawa Barat bahkan di ibu kota. Nah, Rizky menyewakan ini dengan harga 13.000 per hari atau 380.000 dalam sebulan. Dirinya sekarang punya 15 gerobak beserta alatnya. Jadi penghasilan Rizky selama 1 bulan tanpa bekerja yaitu 380.000 kali 15 sama dengan 5,7 juta rupiah. Selanjutnya untuk gaji, rekap dan penagihan untuk karyawannya itu 700.000 sehingga penghasilan bersihnya 5 juta rupiah. Nah dari passive income ini si Rizky bisa buat bayar cicilan 2 kafling tanah. Jadi ya yang bayar cicilan tanahnya itu bukan Rizky tapi dibayar oleh gerobak-gerobaknya gitu. Jadi kamu juga bisa menekuni usaha serupa karena potensinya masih besar dan minim kompetitor. Nah selanjutnya untuk ide usaha yang kedua adalah dengan usaha toilet umum. Nah ini juga menarik. Bisnis toilet umum kerap dianggap bisnis yang menjijikkan namun ternyata hasilnya cukup menjanjikan. Bahkan saat demo 22 Mei 2019 ada yang usaha toilet umum bisa meraup 3 juta dalam seharinya. Fantasi banget kan? Bisnis toilet umum dianggap menjanjikan karena sampai kapanpun orang-orang akan membutuhkan toilet. Terlebih lagi di tempat umum. Dan ternyata pendapatan dari usaha toilet umum itu bisa sangat menggiurkan. Memiliki usaha toilet di lokasi strategis yang ramai bisa menghasilkan keuntungan mencapai puluhan hingga ratusan ribu rupiah setiap harinya. Dan seiring berjalannya waktu, tarif penggunaan toilet umum juga terus mengalami kenaikan. Saat ini aja Rp2.000 itu hanya cukup untuk buang air kecil aja untuk saat ini. Nah, seperti bisnis toilet umum di SPBU yang sempat viral, mereka mematok tarif dari Rp2.000 jika mau buang air kecil atau besar dan Rp5.000 itu untuk mandi. SPBU merupakan tempat umum yang cukup ramai gitu. Jadi dalam satu hari ada 50 orang pengguna toilet untuk buang air kecil atau besar dengan dipatok 2.000. Maka keuntungannya kan ya udah Rp100.000 gitu. Itu belum termasuk mereka yang ke toilet untuk mandi dengan tarif 5.000. Jadi kalau di total sendiri ya 200 hingga 300.000 ya sangat memungkinkan untuk didapatkan gitu dalam seharinya. Nah selanjutnya untuk ide usaha yang ketiga adalah dengan usaha parkir motor. Sejak dulu hingga sekarang bisnis parkir motor tetap menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Lokasi yang strategis seperti dekat pusat perbelanjaan, terminal atau stasiun merupakan tempat yang ideal untuk membuka usaha yang satu ini. Sebagai contoh, jika kamu membuka usaha parkir motor di dekat mall dengan tarif parkir 5.000 per motor dan rata-rata ada 60 motor yang parkir setiap harinya, kamu bisa meraih pendapatan kotor sekitar 300.000 itu dalam seharinya. Tentu saja ini baru hitungan penghasilan kotor ya, yang artinya belum dipotong biaya lainnya seperti sewa tempat atau operasional lainnya. Karena kadang banyak orang yang suka parkir di luar mall dibandingkan parkir resmi yang di dalam mall, karena itu lebih simpel. Makanya banyak usaha parkir motor yang bertebaran di luar mall karena demand atau permintaannya itu ada dan juga tentunya sangat banyak. Menjanjikan lagi parkir dekat terminal, ini luar biasa lagi penghasilannya. Seseorang yang parkir di dekat terminal biasanya dia kan parkirnya itu buat beberapa hari gitu. Soalnya kan ditinggal buat pulang kampung atau dia berencana mau ke luar kota. Biasanya hari Sabtu parkir ya. Senin atau Selasa itu motornya baru diambil gitu. Karena dengan tarif yang dikenakan untuk satu hari katakanlah 5.000. Kalau 3 hari berarti kan Rp15.000. Satu orang bisa bayar hingga Rp15.000 gitu. Kalau 100 motor ya 15.000 kali 100 sama dengan Rp1.500.000 gitu. Jadi ya menjanjikan banget gitu penghasilan yang didapatkan.
Jadi melihat peluangnya yang masih oke, usaha ini masih menjanjikan untuk kamu eksekusi. Nah, selanjutnya untuk di usaha yang keempat adalah dengan usaha fotokopi. Bisnis fotokopi tetap menjadi pilihan yang menguntungkan, bahkan dengan keuntungan harian sebesar Rp300.000. Mengapa demikian? Karena dalam usaha fotokopi ada 3 sumber penghasilan yang bisa didapatkan. Sumber penghasilan yang pertama adalah dari layanan utama seperti fotokopi, penjilitan, percetakan, dan layanan sejenis yang lainnya. Untuk penghasilan yang kedua datang dari penjualan perlengkapan alat tulis seperti jualan pulpen, buku tulis, penggaris, tip X, dan barang yang sejenisnya yang banyak dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan penghasilan yang ketiga adalah dari penawaran jasa yang lainnya yang biasanya memberikan margin keuntungan yang lebih tinggi dari persentase profit yang lebih besar dibandingkan dengan layanan yang lainnya. Kalau jualan jasa itu jasa apa, Mas? Kalau kita usaha fotokopi apalagi yang lokasinya dekat kampus, ya otomatis mayoritas customer itu kan ya anak kuliah gitu. Kamu juga bisa jasa editing dokumen, bisa juga jasa mengerjakan tugas gitu, bahkan bisa juga jasa mengerjakan skripsi atau tugas akhir. Jasa mengerjakan skripsi itu mahal, satu skripsi aja bisa dapat penghasilan itu 1 sampai 2 juta, bahkan bisa lebih, tergantung judul dan kerumitan skripsinya itu seperti apa gitu. Kalau ini kamu lakuin, dapetin 5 customer aja jasa bikin skripsi, itu bisa dapat 5 hingga 10 juta rupiah. Padahal ini proyek tambahan ya, di luar jasa fotokopi yang sebagai layanan utamamu. Jadi untuk jasa fotokopi ya sangat menguntungkan karena sumber penghasilannya nggak hanya dari satu sumber, tapi ada banyak macam sumber penghasilan gitu. Nah, ide bisnis yang kelima adalah dengan jualan akun publik. Mungkin kamu bertanya, apa itu akun publik, Mas? Nah, jadi akun publik adalah sebuah akun di media sosial yang berisi tentang suatu akun dengan tema yang sudah ditentukan. Misalnya saja akun Instagram asli Surabaya yang ini, yang memberikan gambaran lengkap tentang kehidupan sehari-hari di kota Surabaya. Anda bisa juga membuat akun publik dengan hobi atau passion Anda, sehingga bisa sharing di konten yang sudah Anda kuasai. Untuk mendapatkan hasil dari sini, Anda bisa membuka jasa paid promote di akun yang sudah Anda kelola. Misalnya saja di akun asli Surabaya ini, ada beberapa postingan tentang event atau bazar kayak gini. Nah, event ini bayar ke akun asli Surabaya biar diposting gitu. Kalau satu kali paid promote dikasih tarif 200.000 hingga 500.000 kan ya tentunya angka yang lumayan gitu penghasilan yang didapatkan. Intinya semakin banyak follower yang dimiliki oleh akun Anda, semakin besar pula tarif yang dapat Anda tawarkan untuk jasa promosi berbayar. Dengan memiliki akun yang memiliki audiens yang besar, Anda tidak hanya berbagi konten yang Anda sukai, tetapi juga dapat menjadikannya sebagai aset yang bernilai. Jadi dengan mempunyai akun publik seperti ini, peluang untuk mendapatkan puluhan juta rupiah sangat terbuka lebar dan itu sangat bisa untuk dicapai gitu.